Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. 1 minggu sudah kita lewati, sudah kita lalui, kita sudah beraktivitas, pekerjaan sudah kita lakukan. Dan pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk datang merendahkan diri dalam ibadah minggu. Kita bersama-sama kita akan menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dari nyanyian rohani nomor 117. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga. Kemana jalanku?
kita bersama-sama, kita akan menyiapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami merendahkan diri, kami tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur sampai detik ini, Tuhan masih memberikan kami sukacita, kekuatan, kesehatan. Kami masih Allah izinkan untuk menghirup udara yang segar. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami merendahkan diri ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama di tengah-tengah ibadah minggu pagi hari ini mau mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh menolong kami, memberikan kami pewahyuan, hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengarkan. Tuhan berkati ya Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu hamba yang dengan keterbatasan, ketidaksempurnaan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memakai hamba berkata-kata melalui mulut bibir hamba ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menguasai hamba. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat hebat ya Tuhan, di mana perkembangan virus corona COVID-19 semakin bertambah luar biasa ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati bangsa negara kami ya Tuhan, dalam usahanya dan perjuangannya untuk mengikis mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan tolong ya Tuhan, sehingga perjuangan dan usaha bangsa negara kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 benar-benar boleh terjadi ya Tuhan Yesus, dan semuanya boleh diatasi. Tuhan yang memberkati ya Tuhan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, supaya ada kesehatian, kebersamaan, tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi bagaimana bersama-sama bergandeng tangan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat RT RW. Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan, yang dengan setia pengorbanannya, dengan kasihnya, dengan kesetiaan dan cintanya Tuhan, untuk mengatasi dan merawat pasien virus corona ya Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Berikan damai sejahtera, kesehatan ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari virus corona. Demikian juga berikan semangat dalam perjuangannya Tuhan untuk mengobati pasien virus corona ya Tuhan. Demikian juga keluarganya. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini Tuhan punya rencana yang terindah. Secara khusus kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus yang akan memberkati supaya ada kesetiaan, kedisiplinan, ketaatan dalam mematuhi himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Tuhan. Tidak mengedepankan ego masing-masing ya Tuhan, tapi mengedepankan keselamatan, kepentingan dan kebersamaan bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan kami ya Tuhan, baik Kabupaten Jepara,
Kecamatan Monggo dan Dusun kami Karanggondang. Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Demikian juga kami saat ini menyatukan hati berdoa untuk jemaat-Mu di seluruh dunia. Tuhan yang akan memberkati jemaat Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi lilin-lilin Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Melalui cara hidup, melalui sikap hidup mereka ya Tuhan. Melalui tutur kata mereka dan melalui ketaatan mereka ya Tuhan. Kami boleh menjadi surat-surat yang hidup, surat-surat Kristus yang dibaca semua orang Tuhan. Dan ketika membaca mereka boleh memuliakan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya gereja boleh ada dan berdiri. Tuhan mempunyai visi, Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia. Secara khusus gereja Tuhan di GTJ Kedung Penjalin beserta dengan Papantan Bucu Cepogodan Ngemplek, Tuhan yang akan memberkati Tuhan, gereja Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi garam, terang dunia, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang akan lawat jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Iman, pertumbuhan rohani mereka, Tuhan lawat Tuhan Yesus. Kami rindu terjadi hujan pertobatan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Ada lawatan yang begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di GTJ Kedung Penjalin. Kami berdoa untuk gembala yang ada Tuhan, penatua diaken, BPG, BPKJ, karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Orang yang ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, perlengkapi dengan karunia-karunia surgawi Tuhan. Berikan kami kesetiaan tanggung jawab, hati yang murni, hati yang tulus dalam kami mengerjakan pelayanan Tuhan. Biarlah semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, baik teman hidup, baik di tengah-tengah keluarga Tuhan yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang menghadapi gejolak konflik di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarlah setiap masalah konflik di tengah-tengah keluarga boleh terselesaikan Tuhan penuh dengan damai. Boleh saling memaafkan, mengampuni, memahami satu sama yang lain. Sehingga boleh membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Engkau berkati jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaannya, teman hidup, pendidikan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan berkati hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Usahanya, pekerjaannya, ladang-ladangnya, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Biarlah jemaat Tuhan senantiasa boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupannya, melalui usaha, melalui pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 kita akan membaca ayat 30 sampai dengan 38. Ayat 30 sampai dengan 38. Demikian pembacaan firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya,
Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tema khotbah pagi hari ini adalah bertumbuh dewasa dalam iman. Bertumbuh dewasa dalam iman. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar ada pepatah Jawa yang demikian. Ojo cedak kebo gupak. Ojo cedak kebo gupak. Yang artinya saya memahami, jangan dekat-dekat dengan kerbau yang sedang mandi di lumpur. Karena kita bisa terkena lumpur. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus memiliki sikap hati-hati dan waspada. Dan itu menjadi rambu bagi kita dalam menyikapi kehidupan ini. Mengapa? Agar kita tidak tersesat. Itu saya memahami makna pepatah Jawa ojo cedak kebo gupak. Sikap kewaspadaan dan sikap hati-hati inilah yang menjadi rambu-rambu kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Di dalam kehidupan banyak persoalan dan pergumulan yang ada. Di tengah-tengah keluarga pun banyak masalah. Banyak persoalan yang ada. Kalau kita perhatikan di dalam berita di Jawa Tengah, di Semarang, dalam masa new normal ini angka perceraian itu meningkat begitu pesat, begitu luar biasa. Ini fakta dan ini realita. Konflik persoalan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak ini begitu hebat dan ini begitu luar biasa. Disinilah sikap hati-hati dan waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Membangun keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, takut akan Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah. Harus ada komitmen yang kuat dalam hidup kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masalah-masalah dengan keluarga, masalah-masalah dalam ekonomi, masalah-masalah dengan anak kita dan banyak lain yang menyebabkan kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi kondisi ini, disinilah kedewasaan iman kita benar-benar diuji oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi persoalan, bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana kita menyikapi pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, bahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, yaitu dengan perkembangan virus corona yang begitu pesat. Di Jepara pun sudah zona merah, perkembangannya luar biasa 200-an. Ini sungguh mengerikan.
di wilayah Jepara. Disinilah sikap kedewasaan iman kita sedang diuji. Sejauh mana kedewasaan iman kita dalam menyikapi. Nanti kita akan belajar. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah kehancuran dan kebinasaan penduduk Sodom dan Gomora sudah sangat menyedihkan. Di mana masyarakat penduduk Sodom dan Gomora tidak lagi hidup takut akan Allah. Di mana mereka hidup di dalam dosa. Di mana mereka hidup dalam persinahan, hidup di dalam kekerasan. Di mana mereka hidup hanya menyenangkan diri pribadi, hawa nafsunya. Mereka tidak lagi memiliki sikap hidup takut akan Allah. Moralitas perilaku masyarakat Sodom dan Gomora benar-benar tidak menunjukkan sikap kedewasaan iman. Kalau kita perhatikan perilaku dan moralitas kedua anak perempuan Lot semakin memperparah keadaan. Mengapa? Ini yang menjadi perenungan kita. Sebab kedua anak perempuan Lot bersepakat untuk berhubungan badan dengan orang tuanya. Agar mereka atau kedua anak perempuan Lot mempunyai yang namanya garis keturunan. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia memiliki ambisi, ketika manusia memiliki keinginan dan tujuan, terkadang manusia tidak mengedepankan yang namanya rasa takut, hormat akan Allah. Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesenangannya, manusia cenderung kompromi dengan yang namanya dosa. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kedewasaan iman. Pertanyaannya adalah, jikalau persoalannya adalah untuk menyambung keturunan, mengapa anak-anak Lot harus melakukan dosa? Mengapa anak-anak Lot tidak menikah? Seharusnya mereka bisa menikah, tapi mereka mencari jalan yang pintas. Ini kecenderungan manusia. Dia tanpa memperhatikan situasi, kondisi, lingkungan yang ada. Mereka tanpa memperhatikan sebab, akibat yang akan terjadi dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya itu tercapai. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa mereka melakukan perbuatan terlarang itu? Mengapa mereka melakukan perbuatan dosa? Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, tampaknya perilaku tersebut sudah lumrah dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Dan apa yang dilakukan anak-anak perempuan Lot adalah dampak negatif yang merusak dari cara pikir dan budaya orang-orang Sodom. Ternyata sikap perilaku dan cara pikir itu yang mempengaruhi anak-anak Lot untuk melakukan yang namanya tindakan yang mengakibatkan dosa itu sendiri. Budaya Sodom dan Gomora, cara berpikir Sodom dan Gomora itu masih terbawa oleh anak-anak Lot. Dan mereka memiliki budaya gaya hidup, cara berpikir yang sama seperti masyarakat Sodom dan Gomora. Akhirnya cara berpikir yang negatif itulah merusak yang namanya kehidupan dan masa depan. Dan ini menunjukkan bahwa cara pikir dan budaya itu bisa menentukan yang namanya masa depan. Itu yang terjadi kepada anak-anak Lot. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, segala sesuatu perilaku buruk sudah menjadi kebiasaan. Maka perbuatan itu akan diulangi terus menerus. Ini berbicara masalah yang namanya karakter. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, sadar atau tidak sadar, itu menunjukkan karakter kita. Dan itu juga menunjukkan yang namanya kedewasaan iman kita.
Ada beberapa hal yang saya tulis mengenai kedewasaan iman. Yang pertama, orang yang memiliki kedewasaan iman pasti mereka akan memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah. Itu orang yang memiliki kedewasaan iman. Baik mereka rindu ibadah, dalam doa, baca firman Tuhan. Mungkin saat teduh, mulai saat teduh, doa malam dan lain sebagainya. Orang yang dewasa iman itu pasti memiliki yang namanya kerinduan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu jelas. Kalau kita belajar tentang Daniel, memiliki pertumbuhan iman, kedewasaan iman yang luar biasa. Yang kedua, orang yang memiliki dewasa iman, mereka akan memiliki hidup taat dan disiplin. Itu memiliki dewasa dalam iman. Hidupnya orang angger-angger, tidak sembrono, tapi memiliki ketaatan, memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Maka dari situlah iman kita dalam situasi saat ini benar-benar sedang diuji oleh Allah. Apakah kita memiliki sikap taat? Apakah kita memiliki sikap yang namanya disiplin? Yang ketiga, dewasa iman adalah hidup dalam kebenaran dimanapun berada. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Tapi ketika mereka ditempatkan, dipanggil Allah, mereka memiliki kedewasaan iman. Mereka memiliki sikap hidup dalam kebenaran. Mereka tidak tergoyahkan sedikit pun. Yang keempat, orang yang dewasa dalam iman adalah dia memiliki sikap dan perilaku yang baik. Hubungan dengan sesama orang lain itu baik. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia menghormati, menghargai orang lain, bagaimana cara mereka berkata dengan orang lain, mereka merendahkan atau tidak. Orang yang sombong itu jelas orang yang tidak memiliki dewasaan iman, orang yang merendahkan orang lain, yang menganggap dirinya hebat, tinggi adalah orang yang tidak memiliki kedewasaan iman. Dan banyak orang Kristen yang seperti ini. Apakah menjadi jaminan ketika kita rajin pelayanan gereja dan lain sebagainya? Itu belum tentu menjadi jaminan kita memiliki kedewasaan dalam iman. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata-kata dengan orang lain, bagaimana kita menghargai mereka, bagaimana kita menghormati mereka. Ataukah justru sebaliknya kita merendahkan mereka, kita menganggap mereka remeh. Karena mereka enggak punya apa-apa. Terkadang kita hanya memandang status. Kita menghargai karena mereka kaya. Kita menghargai karena mereka pandai. Mereka keluarga yang terpandang. Karena pendidikannya tinggi. Tetapi kalau mereka biasa-biasa saja, kita tidak berlaku ramah dengan mereka. Kita merendahkan mereka. Dan banyak orang Kristen yang seperti ini. Perenungannya, apakah kita termasuk orang seperti itu? Cuma yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita memiliki iman yang dewasa? Satu kuncinya, baca gali Alkitab dan lakukan praktekkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan memiliki kedewasaan iman. Dalam situasi kondisi sekarang ini, mari kita tunjukkan kedewasaan iman kita semua. Kita tunjukkan kedewasaan iman Bapak, Ibu, Saudara semua, jemaat semua. Biarlah masyarakat yang melihat kedewasaan iman kita sejauh mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh menyingkapkan akan kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami masih banyak kekurangan. Kami tidak bisa menunjukkan kedewasaan iman kami ya Tuhan. Kami sadar itu. Dan kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menolong memampukan kami. Agar kami boleh menyatakan iman yang dewasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memiliki sikap takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan memiliki sikap perilaku yang baik. Menghargai orang lain. Menghormati orang lain. Tidak merendahkan orang lain ya Tuhan. Tapi bagaimana kami boleh saling merendahkan diri kami di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah. Dan kita juga akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 157. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan persembahan dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk mengaturkan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Berkati hamba-hambamu yang mengelola persembahan hikmat dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan selalu ada pada mereka. Dan jemaat semua, Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.